Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali malam hari ini kembali bisa menyapa Anda di Indonesia Business Forum bersama dengan saya, Sely Alexandra. Arah kebijakan tahun 2027 sudah disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto di depan seluruh masyarakat Indonesia atau di gedung DPR RI pada tanggal 14 Agustus dalam era APBN 2027 dan juga nota keuangan. Presiden menyoroti terkait dengan asumsi dasar makroekonomi yang tercermin dalam pertumbuhan ekonomi, target tahun 2027, pendapatan, dan juga belanja negara. Saya akan hadirkan untuk Anda apa saja kemudian poin-poin yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam asumsi makroekonomi berikut ini. Di asumsi dasar makroekonomi, kita bisa lihat bahwa pertumbuhan ekonomi dipatok sekitar 6% atau lebih tinggi sekitar 0,6 poin dibandingkan dengan APBN 2026. Atau sebenarnya ini lebih rendah jika dibandingkan dengan target pemerintah yang menyasar 8% pada tahun 2029. Kalau kita lihat inflasinya masih ditekan di 2,5%, untuk lifting minyak ini juga masih sama 610.000 per baler. Begitu juga dengan nilai tukar rupiah, kita lihat memang terjadi peningkatan sekitar 17.500. Untuk postur APBN di tahun 2027 dapat tercermin dalam pendapatan negara yang memang dipatok 3.426 triliun rupiah yang terdiri dari pajak dan juga PNBP atau pendapatan negara bukan pajak. Begitu pula dengan belanja negara yang dipatok sekitar 4.000 triliun rupiah. Ini lebih tinggi. Pertama kali dalam sejarah kemudian belanja negara 4.000 triliun rupiah dengan defisit sekitar 2,40%. Untuk 8 program prioritas yang kemudian disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto masih tercermin sama dengan tahun sebelumnya seperti ada kedaulatan pangan, kemandirian energi, pendidikan, kesehatan, hilirisasi, infrastruktur, ketahanan bencana, ekonomi kerakyatan, dan juga penurunan kemiskinan. Untuk alokasi prioritasnya, seperti pendidikan 20% dari PDB itu sekitar 820,9 triliun rupiah ada untuk alokasi kesehatan, perlindungan sosial, dan juga ketahanan pangan. Ini adalah alokasi prioritas di era APBN dan juga target kesejahteraan yang disasar oleh pemerintah dari tingkat kemiskinan yang disasar turun, begitu juga dengan TPT atau tingkat pengangguran terbuka dan rasio Gini. Nah, kalau dari postur yang tadi kita sudah lihat bersama, ada kemudian asumsi dasar makroekonomi yang kemudian disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto, bagaimana cara kita untuk bisa menyasar itu? Kalau melihat dari target pertumbuhan 6%, implikasi nyata apa kemudian yang bisa dirasakan oleh masyarakat dengan belanja negara sekitar 4.000 triliun rupiah? Inilah yang akan kita bahas di Indonesia Business Forum malam hari ini untuk Anda. RAPBN tahun 2027 kita fokuskan untuk 8 program kerja prioritas nasional atau PKPN, yaitu kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, pendidikan, kesehatan, hilirisasi dan industrialisasi, infrastruktur, perumahan dan ketahanan terhadap bencana, penguatan ekonomi kerakyatan dan pembangunan desa, serta penurunan kemiskinan. 8 prioritas tersebut didukung oleh penguatan pertahanan dan keamanan, penegakan hukum, tata kelola pemerintahan, percepatan digitalisasi, dan diplomasi ekonomi. Target besar sudah disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto beberapa hari yang lalu. Kemudian ini juga kita akan lihat bagaimana kemudian pemerintah akan mengalokasikan budget-budget anggaran kementerian lembaga untuk kemudian mendongkrak pertumbuhan ekonomi kita yang disasar 6%. Inilah yang akan kita bahas pada malam hari ini. Saya sudah siapkan sejumlah narasumber, saya akan sapa terlebih dahulu. Yang pertama Mas Alvan Mansur, tenaga ahli Madya, Dewan Ekonomi Nasional. Selamat malam Mas. Sehat? Selamat malam semuanya. Oke, saya juga ingin menyapa ada Mas Gede Sandra, Direktur Eksekutif Infas Bestari. Selamat malam. Selamat malam semuanya. Oke, saya juga ingin menyapa untuk Anda Kamrus Samad, anggota Komisi 11 DPR RI. Selamat malam Kang. Selamat malam semuanya. Oke. Saya juga ingin menyapa untuk Anda Mas Fakrul Fulvian, Chief Economist Trimega Sekuritas Indonesia. Selamat malam. Selamat malam semuanya. Saya langsung saja akan minta pandangan dari masing-masing narasumber terkait dengan postur APBN 2027 yang sudah disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Apakah kita bisa melihat ini adalah sebuah cerminan desain yang realistis ataukah bisa kita katakan ini mungkin optimistis dan juga bisa dikatakan
hanya asumsi ataupun harapan untuk di tahun 2027? Saya akan mulai dari Kang Samad dulu. Kang Samad gimana Komisi 11 melihat postur ini? Celia, jadi kita patut bersyukur ya, karena asumsi dasar ekonomi yang diajukan oleh pemerintah kali ini adalah asumsi yang sudah menggambarkan bauran kebijakan antara fiskal, moneter, dan juga industri keuangan melalui mikroprudensial. Lalu kemudian juga menggambarkan tentang background capaian kita di semester pertama tahun 2026. Ya. Dan juga diproyeksikan tentang beberapa sumber dorongan pertumbuhan ekonomi di 2027. Untuk mencapai 6% tentu bukanlah pekerjaan yang mudah. Kenapa demikian? Karena kita tahu masih cukup banyak tantangan baik yang sifatnya domestik maupun di global. Tetapi ada 4 setidaknya sumber pertumbuhan ekonomi yang kita bisa andalkan. Pertama adalah peran serta fiskal udah pasti. Yang kedua adalah terkonsolidasinya kekayaan negara dipisahkan melalui Danantara, state on enterprise ini menjadi kekuatan baru dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Kalau ini bisa dioptimalkan di 2027, maka kontribusinya akan bisa dikuantitai berapa besar dari 6% terhadap kekayaan negara yang dipisahkan yang dikonsolidasi melalui Danantara. Yang ketiga adalah sumber yang sifatnya investasi. Baik investasi yang berasal dari luar maupun investasi dalam negeri. Dan yang keempat yang tidak kalah penting adalah private sector. Dunia usaha harus kita memperkuat kondisi di mana jaminan iklim dunia usaha mulai dari regulasi, kepastian hukum sampai dengan reformasi birokrasi layanan yang perizinan betul-betul harus kita adaptif terhadap tuntutan dunia usaha. Dari 3 instrumen utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, maka saya ingin mengatakan target 6% 2027 itu adalah target yang realistis, dibangun di atas kehati-hatian dengan perhitungan yang sangat cermat. Realistis di atas kehati-hatian dengan perhitungan yang cermat, saya ke Mas Fahrul, Anda sepakat? Iya, pada dasarnya tidak ada yang salah dengan target 6%. Tapi kita juga harus aware di satu sisi. Di satu sisi bahwa memang kita masih berada, kalau kita lihat dunia kita ya, itu masih berada dalam kondisi yang mana itu banyak tantangan ya. Kalau dari sisi global, banyak problem, ada masalah geopolitik. Jadi memang isunya yang aku lihat ya, saya sih setuju dengan Pak Samad tadi yang mau bahas. Sebenarnya ada 4 mesin itu bisa dijalankan Pak. Tapi memang isunya yang harus sebenarnya itu dijawab oleh pemerintah. Ya, yang harus dikomunikasikan baik kepada masyarakat, kepada pasar. Bagaimana kapasitas dari mesin-mesin tadi itu beneran bisa untuk bisa meningkatkan ekonominya. Artinya. Bisa optimal sampai 6%, itu pertanyaannya. Pak, mungkin tadi ceritanya sudah ada konsolidasi dari kekayaan negara yang dipisahkan. Nah, jadi pertanyaannya Danantara harus bisa menjawab. Kira-kira bagaimana peran Danantara di pertumbuhan ekonomi tahun depan? Mungkin pertanyaannya, berapa banyak Danantara bisa, atau kegiatan yang dilakukan oleh Danantara bisa menyerap tenaga kerja? Ini harus dibahas. Lalu seberapa kuat fiskal lever kita? Nah, atau mungkin pertanyaan yang paling mudah dan paling populer mungkin di kalangan investor sekarang. Tahun depan itu rasio pendapatan negara ditargetkan naik. 2026 itu sekitar 13,1 sampai 13,4% dari PDB, di 2027 naik ke 13,8 sampai ke 14% daripada PDB. Nah pertanyaannya kenaikannya itu dari mana? Nah itu nanti saya rasa 6% tidak salah punya target 6%. Tapi kemudian ada pertanyaan yang muncul. Pertanyaan di situ itu yang sebenarnya saya lihat itu PR yang harus pemerintah jawab di situ yang kita lihat. Ya karena memang untuk di kondisi global yang seperti ini, memang ini saatnya pemerintah itu meningkatkan fiskal levernya, kemampuan fiskal untuk bisa menarik ke atas. Dan ketika fiskal menarik ke atas, itu tidak boleh fiskalnya sendirian,
kita harus bisa bawa private sector juga. Oke, baik. Saya ke Mas Alvan. Mas Alvan gimana untuk bisa mengkonsolidasikan agar semuanya itu berjalan maksimal, private sektornya juga berjalan, fiskalnya juga kemudian diperkuat. Anda membacanya dari Den seperti apa? Baik, terima kasih pertanyaannya. Jadi kami melihat asumsi makro di dalam era APBN 2027 ini dari pertumbuhan ekonomi, ini optimis namun realistis. Seperti tadi sudah disampaikan, kita lihat capaian di semester 1 5,45%. Ada risiko di triwulan 3 agak termoderasi, tetapi kemudian ada momen libur Nataru di akhir tahun, itu bisa mendorong ke atas lagi. Jadi capaian yang tinggi 2026 ini akan menjadi modal yang bagus untuk pertumbuhan di 2027. Kemudian kalau kita lihat asumsi yang lain, itu juga cukup optimis, namun ada resiko-resiko yang perlu dimitigasi dengan baik. Nah, misalnya kalau kita lihat inflasi, target 2,5%. Nah, ada satu resiko yaitu kenaikan harga pangan dari resiko El Nino. Kalau ini bisa kita mitigasi dengan baik, maka inflasi ini bisa masih di dalam range targetnya. Karena kontribusi harga pangan ini terhadap total inflasi itu sekitar 16%. Jadi cukup signifikan untuk mempengaruhi pergerakan inflasi. Kemudian kalau kita lihat lagi misalnya asumsi suku bunga dan nilai tukar, termasuk juga harga minyak, ini juga perlu kita mitigasi. Harga minyak ini tergantung dengan apa yang terjadi di Selat Hormuz. Beberapa waktu yang lalu nyampe 100 dolar per barel. Tapi kemudian dengan cepat bisa turun ke 79. Jadi target 75 ini masih terlalu sangat tergantung dengan situasi di globalnya. Dan fluktuasi ini yang harus kita mitigasi dengan baik. Kemudian resiko ketiga yang harus kita mitigasi juga adalah suku bunga. Nah, salah satunya mungkin dari kenaikan suku bunga The Fed. Nah, ini juga akan berdampak ke nilai tukar, tetapi bacaan terkini itu probabilitas kenaikan suku bunga di US-nya ini juga turun. Jadi sebetulnya masih ada downside dan upside risk yang kita lihat, yang perlu kita mitigasi dengan baik. Oke, Mas Gede. Ya, kalau dari kami melihat bahwa target pertumbuhan 6% itu sangat bagus, karena saya kan pernah melakukan penelitian hubungannya dengan kelas menengah. Jadi ternyata dalam sejarah ekonomi Indonesia sejak tahun 2002, itu bila pertumbuhan ekonomi kita di bawah 5,9%, itu kelas menengahnya drop, anjlok. Dan itu terjadi sejak tahun 2018, itu sangat signifikan kejatuhan kelas menengah kita, itu terjadi pada saat pertumbuhan ekonomi rata-rata 4%, 4,2%. Dan saya lihat ke belakang lagi tahun 2002 sampai tahun 2024, jadi kalau kita mau kelas menengah kita naik dan bertumbuh, itu minimal pertumbuhan 5,9%. Karena itu target 6% ini ya melegakan saya lah bahwa ini akhirnya akan ada penambahan kelas menengah lagi kalau memang ada target segitu. Nah, tapi saya juga setuju dengan Mas Farul bahwa kita nggak bisa lagi berharap hanya kepada fiskal, karena fiskal itu ukurannya cuma sekitar 16% dari total ekonomi ya kira-kira ya. Kan 4.000 triliun nih kita kan punya pengeluaran. Total ekonomi kan 26.000 triliun, ya kira-kira 15% lah. Nah kita harus menggerakkan sektor swasta, gimana caranya? Nah saya sempat diskusi juga sama teman-teman ekonom, ada Mas Farul juga, bahwa ada sebuah sektor di pasar saham itu yang masih sangat tipis, yang kecil dibandingkan negara tetangga, namanya adalah pasar dari corporate bond. Jadi corporate bond di Indonesia itu ukurannya sekarang kalau saya catat itu cuma sekitar 5% dari total pasar saham kita gitu. Sementara di Malaysia itu 42%, iya kan? Dan jadi artinya apa? Artinya sektor swasta di Indonesia ini tidak aktif mencari dana di pasar saham. Tapi di mana? Jawabannya dia di perbankan. Akibatnya apa? Terjadilah ketimpangan kredit di sektor perbankan. Kenapa? Karena 17% kredit itu mengalir ke jutaan UMKM, sementara yang porsi besarnya 83% kredit itu ke korporasi. Jadi korporasi kurang kreatif nih. Harusnya dia bisa mencari di pasar saham, di sumber lain seperti corporate bond gitu kan. Ya. Tapi dia malah mencari berebut di perbankan gitu loh. Jadinya ya menjadi tidak imbang, menjadi seperti kelas menengah kita tipis banget karena
kebanyakan kredit itu menggembung di yang korporasi besar aja yang sedikit ini. Sementara 17% itu mengalir di jutaan UMKM. Jadi kita Harusnya itu bisa harus lebih dominan di diimbangkan UMKM ya, gitu harus ya. ditransfer lebih banyak lagi ke sektor UMKM diperbankan. Sementara yang besar-besar nyarilah ke pasar saham, ini ke kemudian jadi corporate bond. pertanyaan nih, gimana kemudian private sektor kita tuh bisa berjalan beriringan kan? Tadi Kang Samad juga sudah menyinggung, kemudian Mas Farul juga sudah menyinggung agar terjadi konsolidasi. Nanti kita akan coba dalami lagi agar fiskal kita semakin kuat, begitu juga dengan private sektor dengan beragam kemudian konsolidasi yang dilakukan. Usai jeda tetaplah bersama kami di Indonesia Business Forum.